Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan bagian kedua. Seperti biasa, sebelum kalian belajar silahkan untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Oke, sudah siap teman-teman? Ya, kali ini Ibu akan melanjutkan membahas pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Untuk mengurangkan 3 pecahan sekaligus, caranya tetap sama, yaitu menyamakan penyebutnya dulu, baru dikurangkan pembilangnya. Contoh, hitunglah 7/8 dikurang 2/5 dikurang 1/4. Berarti kita harus mencari KPK dari 8, 5, dan 4. Berapakah KPK dari 8, 5, dan 4? Iya, betul 40 ya. Berarti semua penyebut kita ubah menjadi 40. 7/8, 8 supaya jadi 40 dikali berapa? Ya, betul dikali 5. Kalau bawah dikali 5 berarti atas juga dikali 5. Selanjutnya 2/5. 5 supaya jadi 40 dikali 8, bawah dikali 8, atas juga dikali 8. Lalu 1/4. 4 supaya jadi 40 dikali 10, bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Oke, selanjutnya kita hitung 7 kali 5, 35/40 dikurang 2 kali 8, 16/40 dikurang lagi 1 kali 10, 10/40. Berapakah hasil akhirnya? 35 dikurangi 16 dikurangi 10. Boleh 16 sama 10-nya dulu ditambahkan, kan 26, berarti 35 dikurang 26 supaya menghitungnya lebih praktis. 5 dikurang 6 nggak bisa, pinjam depannya, 3 jadi 2, 5-nya jadi 15. Berapakah 15 dikurangi 6? 9. 9/40. Apakah 9/60 sudah paling sederhana atau masih bisa disederhanakan? Ya, 9/40 sudah paling sederhana. Berarti hasil akhirnya adalah 9/40. Contoh lain, hitunglah 48/9 dikurang 21/6 dikurang 1/2. Seperti pada penjumlahan 3 pecahan berturut-turut, pada pengurangan juga bisa kita kumpulkan angka bulatnya dulu. Supaya apa? Supaya perhitungan kalian tidak terlalu berat, menghitungnya tidak terlalu besar. 4 dikurang 2 dikurang 1. Berapa? 4 dikurang 2, 2 dikurang 1, 1. Simpen dulu angka satunya. Sekarang kita kerjakan bagian pecahannya. Bagian pecahannya adalah 8/9 dikurang 1/6 dikurang 1/2. Kalau 3 pecahan berturut-turut tidak bisa kali silang ya, harus mencari KPK-nya. KPK dari 6, 9, dan 2 adalah ya 18. Semuanya penyebut kita ubah menjadi 18. 9 supaya jadi 18 dikali 2, bawah kali 2, atas kali 2. 6 supaya jadi 18 kali 3, bawah kali 3, atas kali 3. 2 supaya jadi 18 kali 9, bawah kali 9, atas juga kali 9. Oke, lanjut. 8 kali 2 adalah 16/18 dikurang 1 kali 3, 3/18 dikurang 1 kali 9, 9/18. Berapakah hasil akhirnya? 16 dikurang 3, 13. 13 dikurang 9, 4 ya. Oke, berarti 4/18. Apakah 4/18 masih bisa disederhanakan? Ya, bisa dibagi 2 ya. Berarti bagi 2/2. 4/18 dibagi 2/2. Hasil akhirnya adalah 2/9. Apakah sudah selesai 2/9? Ya, jangan lupa menyatukan angka bulat yang tadi kita simpan. 1 ditambah 2/9 sama dengan 1 besar 2/9. Itu ya teman-teman hasil akhirnya ya. Ibu hapus dulu ini yang kecoret-coret supaya kalian lebih jelas melihatnya. Ya. Oke. 1, 2/9 ya. Contoh lain lagi.
Hitunglah 7 per 8 dikurang 2 per 6 dikurang 2, 1 per 3. Sama seperti pada contoh sebelumnya, kumpulkan dulu angka bulatnya, 7 dengan 2. Tandanya kurang, berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Simpen angka 5-nya, sekarang kita kerjakan bagian pecahannya. 7 per 8 dikurang 2 per 6 dikurang 1 per 3. Berapakah KPK dari 8, 6, dan 3? Teman-teman, kalau ada 3 bilangan berturut-turut ini, kuncinya ada di angka yang paling besar ya, mencari KPK-nya. Cari kelipatan dari angka yang paling besar. 8 setelah 8 itu kan 16. Apakah 16 bisa dibagi 6? Tidak bisa, berarti naik lagi. Kelipatan 8 setelah 16 itu kan 24. Nah, sekarang dilihat apakah 24 bisa dibagi 6? Bisa. Bisa dibagi 3? Bisa. Nah, berarti KPK-nya ketemu. KPK-nya adalah 24. Nah, sekarang 8 supaya jadi 24 dikali berapa? Dikali 3. Bawah kali 3, atas juga kali 3. Lalu 6 supaya jadi 24 kali 4. Atas juga kali 4. Lalu 3. 3 supaya jadi 24 dikali 8. Bawah juga dikali, atas juga dikali 8. Oke, kita lanjut. 7 kali 3, 21 per 24. Dikurang 2 kali 4. 8 per 24. Dikurang 1 kali 8. 8 per 24. Berapakah 21 dikurangi 8 dikurangi lagi 8? 21 dikurangi 8, coba kita hitung dulu. Ini 1, 11 kurangi 8, 3 ya, berarti 13. 13 kurangi 8 lagi. 13 kurangi 8 adalah 5 ya. Oke. Berarti jawabannya adalah 5 per 24. Apakah 5 per 24 bisa disederhanakan lagi? Tidak. Jangan lupa untuk menggabungkan angka bulat yang tadi sudah disimpan dengan pecahannya. Jadi jawaban akhirnya adalah 5 per 24. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh 1. Pak Hakim memiliki tongkat pramuka yang panjangnya 31 per 3. Setelah itu, Hakim menyambungkan dengan 2 tongkat yang lain untuk dibuat tiang bendera. Masing-masing panjangnya 31 per 4 dan 21 per 12. Hitunglah berapa panjang tiang bendera yang dibuat. Karena mau disambungkan, berarti ini adalah kata kuncinya menyambung. Menyambung itu pasti ditambah ya, nggak mungkin menyambung malah berkurang. Nah, berarti 3 pecahan ini kita tambahkan. 3, 1 per 3 ditambah 3, 1 per 4 ditambah 2, 1 per 12. Seperti tadi, kumpulkan angka bulatnya dulu. 3, 3, 2. Jangan lupa tandanya tambah, bukan kurang ya. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 2. 6 ditambah 2, 8. Simpen angka 8. Sekarang kita kerjakan bagian pecahannya. 1 per 3. Sebentar. Ibu ganti warna putih. 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 12. 3, 4, dan 12. Kata kuncinya ada di angka yang paling besar, penyebut di yang paling besar, 12. 12 apakah bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 12 bisa dibagi 4? Bisa, berarti KPK-nya adalah 12 ya. Penyebutnya kita ubah semua menjadi 12. 3 supaya jadi 12 dikali 4, bawah kali 4, atas kali 4. 4 supaya jadi 12 kali 3, atas juga kali 3. 12-nya tetap, karena kali 1 tidak perlu ditulis satunya. 1 kali 4, 4 per 12 ditambah 1 kali 3, 3 per 12 ditambah 1 per 12.
4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. 8 per 12, apakah bisa disederhanakan? Bisa kan ya, dibagi 4 bisa nih. 8 dibagi 4 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2/3. Apakah 2/3 ini sudah final hasil akhir? Belum kan ya, kan belum digabung sama angka bulatnya. Ya, sebentar ini. Ya, 2/3. Nah, jangan lupa digabung dengan angka bulatnya. 8, 2/3. Ini ya, yang Ibu kasih tanda kotak ini adalah hasil akhirnya ya. Contoh lain, Pak Soleh memanen mangga sebanyak 12,5 kg. Diberikan berarti Ibu garis bawah kepada tetangganya 1/3 kg, lalu dimakan anak-anaknya sebanyak 5/6. Berapakah sisa mangga yang dimiliki Pak Soleh? Ya, kalau diberikan itu berarti dikurangkan ya, dimakan juga berkurang berarti dikurang ya. Berarti soal ini kita bisa tulis 12 1/2 dikurang karena diberikan 4 1/3. Dikurang lagi karena dimakan 5/6. Seperti tadi, kumpulkan dulu angka bulatnya 12, 4 dengan 5. Oke, 12 dikurang 4 dikurang 5. 12 dikurang 9 sama dengan ya 3 ya. Oke, simpen angka 3-nya. Sekarang kita kerjakan bagian pecahannya. 1/2 dikurang 1/3 dikurang 5/6. Oke. Penyebutnya kita samakan dulu 2, 3 dengan 6. Perhatikan angka yang paling besar, 6. Sekarang 6 apakah bisa dibagi 3? Bisa. Apakah bisa dibagi 2? Bisa juga. Berarti KPK-nya adalah 6. Nah, maka 2 akan kita kalikan 3 ya, supaya penyebutnya jadi 6, bawah kali 3, atas juga begitu. 3 supaya jadi 6 kali 2, bawah kali 2, atas juga begitu. Nah, 5/6-nya tetap. Berarti sama dengan 1 kali 3, 3/6, dikurang 1 kali 2, 2/6, dikurang 5/6. Oke, 3 dikurang 2, 1. Tapi 1 dikurang 5 nggak bisa, tandanya negatif. Ini teman-teman belum belajar, karena pengurangan negatif itu ada di level 6. Nggak apa-apa, soalnya sudah terlanjur Ibu tulis. 1 dikurang 5 itu hasilnya negatif 4/6. Nah, karena ini negatif, berarti ketika kita gabungkan, itu hasilnya seperti ini. 3 dikurang 4/6, berapakah? Sama seperti pada pengurangan pecahan dari bilangan asli. 3-nya diubah menjadi 2 plus 1. Satunya mengikuti penyebut di belakangnya. Karena penyebutnya 6, satunya berubah menjadi 6/6. Dikurang 4/6. Ya, jadi sama dengan 2, 6 dikurangi 4 adalah 2/6. 2/6 bisa disederhanakan kan ya, bisa dibagi 2 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 2 besar, jangan lupa tetap ditulis, 1/3. Hasil akhirnya adalah 2 1/3. Contoh ini agak sulit sedikit, nggak apa-apa supaya wawasannya bertambah ya teman-teman. Contoh lainnya lagi. Panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 41/6, 41/6, dan 75/7. Kira-kira kalau panjangnya ada 2 yang sama, bentuk segitiganya apa teman-teman? Ya, segitiga sama kaki karena ada 2 sisi yang panjangnya sama. Kalau pertanyaannya keliling, menghitung keliling adalah menjumlahkan semua tepiannya gitu kan, apapun bentuk bangunnya. Kalau pertanyaan keliling, maka cara mengerjakannya adalah menjumlahkan semua sisinya. Jadi 41/6 kita tambahkan dengan 4 1/6, berarti ini segitiga sama kaki ya, sekali lagi ya. Ditambah 75/7. Oke, sama seperti tadi caranya, kumpulkan dulu angka bulatnya. 4 4 7. Ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7.
8 ditambah 7, 15. Oke, simpen dulu angka bulatnya, kita kerjakan bagian pecahannya. 1/6, 1/6 lagi, 5/7. Kuncinya adalah melihat angka yang paling besar, 7. Kelipatan 7, karena 7 bilangan prima, pasti tidak ada kelipatan yang bisa dibagi 6 ya. Berarti langsung, pasti 7 kali 6. Nah, jadi KPK-nya adalah 42. 6 kali berapa? 42 kali 7. Nah, ini juga kali 7. Karena 6 juga berarti kali 7 juga. Ini juga kali 7. 7-nya kali berapa? Kali 6. Ini juga kali 6. Oke. 1 kali 7, 7/42. Ditambah 1 kali 7, 7/42. Ditambah 5 kali 6 adalah 30/42. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 30, ya berarti 44/42. Atas lebih besar dari bawah. Pembilang lebih besar dari penyebut, berarti harus diubah menjadi pecahan campuran. 44 dibagi 42 adalah 1, sisanya 2/42. 2/42 bisa disederhanakan dengan dibagi 2? Ya, berarti 1/21. Jangan lupa ditambah angka bulat yang tadi kita simpan. Ya, kalau 15-nya ditambah 1, berarti hasilnya adalah 16. 1/21. Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.